hanya 2 negara di dunia yang mencatat rekor PMI di atas 50 poin dalam 25 bulan berturut-turut, yaitu Indonesia dan India. Di dalam kondisi global yang begitu tidak pasti, kecenderungan interest rate global yang melonjak tinggi, Indonesia termasuk negara yang masih menjadi salah satu tempat yang dianggap stabil, positif, dan bahkan tumbuhnya sangat impresif. Mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Ketergantungan negara lain kepada bangsa kita. Indonesia kembali membuat gebrakan besar yang mengejutkan dunia. Bahkan Indonesia berhasil mengalahkan negara besar Jepang dan membantu menopang posisi ASEAN. Indonesia adalah negara besar dengan ekonomi yang sedang tumbuh, tapi juga menghadapi banyak tantangan. Indonesia ingin masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2045. Presiden Jokowi meyakini Indonesia saat ini berada dalam jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan industri manufaktur Republik Indonesia tercatat tengah melesat. Hal ini terlihat dari data Indeks Manufaktur Indonesia atau PMI bulan Maret 2024 naik 1,5 poin ke level 54,2. Ini artinya industri manufaktur Indonesia dalam fase ekspansi. Kinerja PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2024 lebih baik dibanding PMI Manufaktur negara-negara peers yang masih berada di fase kontraksi. Seperti Malaysia 48,4, Thailand 49,1, Vietnam 49,9, Jepang 48,2, Korea Selatan 49,3, Jerman 41,6, Prancis 45,8, dan Inggris 49,9. Indonesia juga tercatat masuk dalam 10 besar penyumbang produk manufaktur dunia, sekaligus satu-satunya negara ASEAN di daftar yang dikeluarkan oleh safeguardglobal.com. Berdasarkan publikasi tersebut, Indonesia berkontribusi sebesar 1,4% kepada produk manufaktur global. Posisi prestisius ini merupakan kenaikan yang berarti, karena pada 4 tahun yang lalu, Indonesia masih berada di posisi 16. Kenaikan peringkat tersebut juga menandakan bahwa sektor manufaktur memberikan multiplier effect kepada sektor lainnya. Sebagai gambaran, dengan meningkatnya output industri, sektor transportasi juga akan meningkat. Demikian juga dengan sektor energi, pertanian, perkebunan, dan kelautan yang merupakan sumber-sumber bahan baku dan faktor-faktor input produk bagi sektor manufaktur. Posisi Indonesia di jajaran manufaktur dunia diperkuat oleh nilai output industri yang terus meningkat pada periode 2020 hingga September 2023. Di 2020, nilai output industri tercatat 210,4 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat ke 228,32 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021 dan kembali meningkat sebesar 241,87 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Sementara hingga September 2023, nilai output industri telah mencapai sekitar 192,54 miliar dolar Amerika Serikat. Meningkatnya daya saing sektor industri di Indonesia juga didukung oleh realisasi investasi, baik dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA. Investasi di sektor industri manufaktur terus menunjukkan peningkatan dari 213,4 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 307,6 triliun rupiah di 2021, kemudian mencapai 457,6 triliun rupiah pada tahun 2022. Produk industri manufaktur juga terbukti merambah pasar ekspor, ditunjukkan oleh dominasi sektor industri manufaktur pada total ekspor Indonesia. Ekspor industri manufaktur yang pada 2020 tercatat sebesar 131,09 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat menjadi 177,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021. Di tahun 2022, angka ekspor sektor ini mencapai 206,06 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 16,29% dari capaian di tahun sebelumnya. Sedangkan pada Januari hingga November 2023,
angkanya mencapai 171,23 miliar dolar Amerika Serikat. Produktivitas sektor manufaktur juga berhasil membuka semakin banyak lapangan kerja. Pada masa pandemi COVID-19, jumlah tenaga kerja di sektor ini sebanyak 17,49 juta, kemudian berangsur naik menjadi 18,19 juta di tahun 2021 dan 18,90 juta pada tahun 2022. Pada Agustus 2023 menunjukkan jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non-migas sejumlah 19,29 juta pekerja. Kinerja sektor manufaktur Indonesia yang gemilang meskipun di tengah perekonomian global yang belum kunjung stabil dapat menjaga persepsi para pelaku industri mengenai kondisi usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan PMI Manufaktur Indonesia yang selama 27 bulan berturut-turut terus berada di level ekspansi. Ini sekaligus menunjukkan kondisi sektor manufaktur Indonesia yang stabil. Hingga saat ini, hanya ada 2 negara di dunia, yaitu Indonesia dan India yang berada dalam posisi ini. Selain gencar membangun kawasan industri baru, pemerintah saat ini juga tengah menggalakkan semangat hilirisasi industri di dalam negeri yang merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh pada resiliensi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fokus kebijakan hilirisasi industri berada pada 3 sektor, yakni industri berbasis agro, bahan tambang dan mineral, serta migas dan batu bara. Melalui kebijakan ini, sumber daya Indonesia yang melimpah tidak hanya akan diambil dan diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga didorong untuk diolah menciptakan ribuan industri turunan yang meningkatkan nilai tambah. Upaya lain yang dijalankan untuk menjaga produktivitas sektor industri, antara lain melalui penambahan komoditas untuk neraca komoditas. Hal ini untuk menjamin pasokan bahan baku dan bahan penolong, serta mendukung nilai tambah dan hilirisasi di dalam negeri. Selanjutnya, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga akan terus diintensifkan. Kemenperin juga menjalankan program-program antara lain program pendidikan dan pelatihan vokasi, program Making Indonesia 4.0, program nilai tambah dan daya saing industri, serta restrukturisasi mesin dan peralatan industri untuk melakukan revitalisasi industri. Pembangunan industri harus memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta secara nasional berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.